Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati debat hukum. Perkenalkan, kami dari tim debat konstitusi UIN Raden Tan Lampung. Dengan saya Bayu Aji Setiawan sebagai pembicara pertama. Di sebelah kanan saya Chelsea Gabriel Zaswa sebagai pembicara kedua. Dan di sebelah kiri saya Sintami Agustian sebagai pembicara ketiga. Maka perkenalkan kami mendudukan latar belakang mosi perdebatan kali ini, yakni kami tidak sepakat terhadap depanalisasi pidana mati. Dewan Juri yang kami hormati, law is a body of social rule prescribing external conduct and considered justiciable. Hukum adalah keseluruhan aturan-aturan kemasyarakatan yang mewajibkan tindakan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dibenarkan. Final grade of. Dewan Juri yang terhormat, menuju kebangunan argumentasi kami terkait dengan depanalisasi pidana mati, yakni terdapat sejumlah analisa terkait dengan hukuman mati di Indonesia, yakni dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan tersebut sudah sesuai dengan norma internasional, yakni ICCPR, yang menyatakan bahwasanya, namun dalam tafsir tersebut hak hidup dan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tersebut dapat disampingi atau dilakukan pembatasan sebagaimana dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pun jika kita melihat dari teori absolut yang menyatakan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar seorang mendapat pidana oleh karena melakukan tindak kejahatan. Dewan Juri yang terhormat, jika kita melihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang menyatakan bahwa innahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadan fil ardi faka'anna man qatala nafsu jami'an wa man ahyaha faka'anna man ahya nafsu jami'an. Artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang tersebut membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seutuhnya. Pun jika kita melihat dari fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwasanya pidana mati layak diterapkan bagi para pelaku pembunuhan serta pemberontak kemaslahatan manusia. Ekum et bonum es lex legem, apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang kami hormati, sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam syariat Islam, teori retribusionisme menyatakan tujuan pemidanaan adalah untuk membalas dan menghukum. Pidana mati itu sah untuk kejahatan-kejahatan yang besar. Sejalan dengan klasifikasi the most serious crime dalam hukum internasional, yakni tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam serta menggoncangkan hati nurani kemanusiaan. Ludororul hosulidaf idoril ami. Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum. Dalam kitab Kejadian bab 9 ayat 6 menegaskan, barang siapa menumpahkan darah manusia, maka darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dari ajaran agama Hindu, terjemahan Manawa Dharma Sastra Veda Semerti buku 8 pasal 32 juga menegaskan bahwa orang yang mencuri layak mendapatkan hukuman mati. Dalam Islam pun hukuman ini dikenal dengan kisos. Artinya, Dewan Juri yang kami hormati, secara normatif agama-agama mengakui adanya pidana mati. Dewan Juri yang kami hormati, sejak reformasi sebanyak 11 regulasi yang menggunakan pidana mati sebagai salah satu hukumannya, mulai dari Undang-Undang Terorisme, KUHP hingga Tipikor. Henry James Summer Maine dalam Ensiklopedia Americana menyatakan bahwasanya in the history of criminal law and punishment, it showed that there is a connection among criminal and criminal law system with the needs of the surrounding community. Hal ini terbukti dengan data yang dikeluarkan oleh Amnesty International yang mencatat setidaknya terdapat 308 orang narapidana mati hingga akhir 2018 di Indonesia dengan 49 orang divonis mati di tahun tersebut. Hal ini membuktikan bahwasanya Dewan Juri yang kami hormati, pidana mati masih menjadi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Fakta sunt potentia verbis, fakta lebih kuat daripada kata-kata. Bahwa yang dikumandangkan kaum anti pidana mati bahwasannya pidana mati tidak menurunkan angka kejahatan, tetapi faktanya ketika pidana mati dihapuskan, kurva pembunuhan dan kejahatan naik secara signifikan, seperti di Inggris pada tahun 1965 dan di Afrika Selatan pada tahun 1995, dan juga di Harris County, Texas, Amerika Serikat, kejahatan menurun drastis ketika eksekusi diterapkan kembali pada tahun 1982. Secara historis di Indonesia sejak zaman Kerajaan Nusantara sebelum datangnya penjajah, pidana mati telah diterapkan bahkan dengan cara-cara kejam dan tidak manusiawi dan bahkan dilakukan di muka umum. Dewan Juri yang kami hormati, the judge is speaking of the law. Sang hakim ialah hukum yang berbicara. Pidana mati telah ditetapkan MK tidak bertentangan dengan konstitusi melalui putusan MK nomor 2-3-PUU-5-2007. KUHP melalui pasal 10 dan 8 pasal lainnya mengatur mengenai pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu.
Depenalisasi pidana mati dengan alasan bertentangan dengan HAM dan konstitusi serta tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan merupakan hal yang berarti menyamaratakan semua jenis dan kualitas kejahatan. Teori kultural relativism, kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku di lingkungan budaya tersebut dan tiap budaya memiliki kode moral yang berbeda pula. Prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial hanya bersifat umum dan hanya berlaku pada kejahatan yang ringan dan sama sekali tidak sesuai diterapkan untuk kejahatan berat. Ulama Wahbah Al-Zahili dalam Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu juz 7 menyatakan, "Wa man lam yang dafi fasaduhu fil ardi illa bil qatli kutila." Orang yang kejahatannya di muka bumi tidak dapat dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka ia harus dibunuh. Terima kasih. Salam konstitusi. Salam.